Apakah yang Man Ihsan Cendekia khusus anak-anak yang juara terus, yang unggulan khusus anak-anak yang berprestasi, dan yang Man biasa itu yang biasa saja, atau yang gimana Pak, supaya sahabat religi tahu ini Pak? Khusus untuk PPDB Madrasah Unggulan yang diatur oleh Kanwil Kementerian Agama. Jadi mekanismenya itu dari awal itu siswa harus dites baca Al-Quran dulu. Pak Kabid, ini kita dengarkan ini juga sudah menjelang Ramadan. Kita dengar ini ada wacana bahwa Ramadan ini anak-anak madrasah, anak sekolah ya, libur atau gimana. Kira-kira seperti apa itu Pak? Ada fenomena yang sering mereka katakan orang dalam gitu. Kalau mau masuk madrasah harus ada orang dalam. Itu seperti apa Pak? Benar nggak sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi sekalian, bagaimana kabar Anda semua saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap aktivitas kalian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi, senang sekali hari ini bertemu lagi dengan saya Anjarwati di Studio Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam program podcast Salam Gorontalo. Nah, sahabat religi, seperti kita ketahui bersama bahwa tahun ini sesaat lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, tentunya sahabat religi yang memiliki putra-putri ingin memasukkan anak-anaknya, putra-putrinya ke sekolah-sekolah yang sudah diingini atau diminati. Nah, saat ini sahabat religi sekalian, di studio telah hadir Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Masrulianto MPD, yang akan membahas terkait dengan penerimaan peserta didik baru madrasah. Tentu sahabat religi ingin tahu bagaimana sih kira-kira penerimaan peserta didik baru di madrasah khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk membahas itu langsung saja terlebih dahulu kita sapa Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kabid ya? Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun cuacanya hujan ini Pak Kabid, ya. Insya Allah sehat-sehat terus. Insya Allah sehat. Insya Allah. Ya Pak Kabid, ini sudah kita tahu bahwa ini sudah memasuki tahun ajaran baru 2025-2026. Tentu peminat yang ada di madrasah khususnya karena di bawah Kementerian Agama madrasah ini pasti akan banyak sekali peminat dari putra-putri dari sahabat religi sekalian. Jadi seperti apa sih Pak penerimaan peserta didik baru khususnya di madrasah di Provinsi Gorontalo khususnya? Ya, baik. Terima kasih Ibu Anjar. Madrasah kita ini sekarang sementara diperebutkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Nah, kami perlu jelaskan bahwa di kita ini ada mekanisme tersendiri pada saat penerimaan peserta didik baru. Nah, di kita itu ada yang pertama penerimaan peserta didik baru pada Man Ihsan Cendekia Gorontalo, dan ini diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Juknisnya. Yang kedua, kita juga punya madrasah unggulan Provinsi Gorontalo yang meliputi 4 madrasah, yaitu Man 1 Kota Gorontalo, Man 1 Kabupaten Gorontalo, MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan MTS Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. Nah, karena ini madrasah unggulan Kanwil sejak tahun 2013, maka kita mengatur. Kenapa kita mengatur? Karena 4 madrasah ini merupakan madrasah negeri yang menjadi sasaran daripada orang tua siswa. Oleh karena itu kalau kita tidak atur, ini akan kacau pelaksanaannya karena jumlah kursi yang tersedia itu hanya sekitar 300-an untuk satu madrasah, tetapi peminatnya ribuan. Lebih dari itu. Ya, karena itu harus kita atur ini melalui mekanisme tersendiri. Yang ketiga, kita juga punya madrasah di luar ini. Ada madrasah negeri dan madrasah swasta. Ini diatur oleh
Kementerian Agama juga tentang PPDB-nya, dan khusus untuk madrasah negeri tahun ini kita akan atur melalui mekanisme tersendiri. Demikian Bu Anjar. Jadi ada 3 kriteria itu Pak ya. Jadi Man Insan Cendekia tersendiri regulasinya, ada man unggulan juga tersendiri regulasinya, man yang belum unggulan bisa dikatakan. Iya. Nah, dari ketiga ini berarti berbeda Pak ya mekanisme penerimaan siswa ini Pak ya? Iya, beda karena ketiga hal ini memang modelnya juga beda. Iya. Kalau madrasah Insan Cendekia itu diatur oleh pusat, sementara madrasah yang lainnya kita yang ngatur. Tapi berbeda juga antara unggulan dengan yang belum unggulan Iya, tadi. beda juga. Iya. Jadi kira-kira Pak bedanya itu contoh kecilnya seperti apa Pak? Mungkin sahabat religi ingin tahu ini. Karena kan pasti banyak yang minat ini Pak. Apakah yang Man Insan Cendekia khusus anak-anak yang juara terus, yang unggulan khusus anak-anak yang berprestasi, dan yang man biasa itu yang biasa saja, atau yang gimana Pak supaya sahabat religi tahu ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi pemirsa sekalian, terkait dengan PPDB ini, khusus untuk PPDB Madrasah Unggulan yang diatur oleh Kanwil Kementerian Agama, jadi mekanismenya itu dari awal itu siswa harus dites baca Al-Quran dulu. Kenapa tes baca Al-Quran? Karena mata pelajaran utama di madrasah kita ini adalah bahasa Arab. Nah, kalau siswanya tidak bisa baca Al-Quran, maka akan kesulitan dalam pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, ada mata pelajaran Quran Hadis yang isinya juga membahas tentang hal-hal bacaannya bagaimana, kemudian tajwidnya bagaimana. Nah, kalau misalnya ini tidak bisa baca Al-Quran, akan kesulitan juga siswa. Mata pelajaran oleh pendukung juga ada, misalnya di akidah akhlak, ada juga baca Al-Qurannya, kemudian di fikih ada juga, bahkan mata-mata pelajaran lain itu juga ada muatan-muatan agama. Oleh karena itu baca Al-Quran ini sangat penting sekali. Ketika siswanya bisa baca Al-Quran, maka akan dapat ID dan password untuk bisa masuk ke link PPDB Madrasah Unggulan. Jadi pertama itu kuncinya bisa baca Al-Quran dulu. Ya, Pak? Nah, setelah baca Al-Quran dapat ID, kemudian bisa mendaftar di link yang kita sudah sediakan. Ya, selain itu Pak, mungkin selain itu yang agama tadi ya kunci pertama bisa baca Quran, itu yang terlebih dahulu password utama Pak ya. Password utama. Selain itu ada akidah, fikih dan lain sebagainya. Kira-kira ada kriteria khusus nggak Pak? Misalkan nilai akademiknya harus segini, mungkin ada tes bakat minat atau apa begitu Pak? Iya. Jadi setelah siswanya mengikuti tahapan yang pertama, maka kemudian mereka daftar. Nah, pada saat pendaftaran itu sekitar 1 bulan, itu nanti akan diseleksi berkasnya. Kemudian nanti anak-anak ini bisa memilih 2, bisa memilih yang jalur reguler itu dites, dan bisa memilih jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini adalah sebuah jalan yang kita siapkan untuk siswa yang punya prestasi. Prestasinya itu pun kita batasi. Jadi juara tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Jadi kalau dia juara tingkat kota itu masuk di jalur reguler. Tapi kalau dia juara tingkat provinsi, juara 1, juara 3, itu langsung masuk ke jalur prestasi. Di jalur prestasinya pun tidak semua kita akan terima. Karena di situ ada batasan sekitar 10% dari jumlah kuota yang kita terima. Misalnya yang kita terima misalnya 350. Maka 10% dari 350 berarti ada 35 siswa yang bisa kita tampung di jalur prestasi. Nah, sisanya yang misalnya ranking 36 sampai sekian itu kita langsung alihkan ke jalur tes. Jadi seperti itu. Jadi ada reguler, ada jalur prestasi. Yang prestasinya pun yang juara provinsi, juara 1, juara 2, juara 3, nah itu pun harus yang berjenjang. Jadi bukan tiba-tiba
dia langsung ikut di tingkat nasional. Jadi berjenjang, misalnya Olimpiade Sains, kemudian misalnya di olahraganya dia di tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. MTQ juara tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Jadi ada berjenjang. Kalau yang tidak berjenjang itu kita tidak masukkan di jalur prestasi. Jadi misalkan contoh nih, ada siswa yang berprestasi juara 1 tingkat provinsi, tapi dia belum pernah dari tingkat kabupaten. Nah, itu juga bahan pertimbangan, Pak, untuk dimasukkan ke jalur prestasi. Iya, jangankan itu, misalnya ada siswa yang tiba-tiba ikut kegiatan nasional dan itu juara. Nah, itu tidak masuk. Karena yang kita inginkan itu yang berjenjang, yang ada pembinaannya. Yang ada pembinaan di sekolah. Itu yang kita akan ambil. Iya. Ini terkait dengan cara masuknya siswa, Pak, ya, jalur prestasi ada 2, jalur reguler. Dan ini berlaku untuk semua madrasah, baik itu yang Man-IC tadi unggulan dan yang madrasah belum unggulan itu, Pak, ya. Ini khusus untuk madrasah unggulan kita. Iya. Kalau Man-IC diatur tersendiri oleh Juknis yang disiapkan oleh pusat. Tapi yang kita, ini Juknis yang kita siapkan di Kementerian Agama, di Kanwil Kementerian Agama. Untuk madrasah unggulan. Iya. Terkait biaya, Pak, kira-kira bagaimana? Apakah ada biaya pendaftaran masuk itu sudah ada rinciannya atau sudah ada standarnya gitu? Oke. Jadi nanti untuk penerimaan ini kita bebas biaya. Jadi tidak ada biaya. Jadi anak-anak begitu dapat link, kemudian daftar. Setelah daftar, kemudian ikut wawancara. Nah, kalau lulus, berarti selesai. Jadi tidak ada biaya untuk mendaftar dan sebagainya. Jadi gratis ya, Pak, kalau gratis mendaftar itu. Ini sahabat religi, jadi gratis kalau mau pengen mendaftar. Dan yang terpenting untuk sahabat religi, adik-adik sekalian yang ingin mendaftar di madrasah unggulan, persiapkan passwordnya adalah tahu baca Al-Quran. Ya, Pak Kabid, ini kita dengarkan ini juga sudah menjelang Ramadan. Kita dengar ini ada wacana bahwa Ramadan ini anak-anak madrasah, anak sekolah ya, libur atau gimana? Kira-kira seperti apa itu, Pak, wacana? Terkait dengan pembelajaran puasa, jadi sesuai dengan edaran yang baru kami terima, itu tidak ada libur pada saat pelaksanaan Ramadan. Jadi anak-anak tetap belajar karena ini mengakomodir semua agama, bukan cuma Islam. Karena Ramadan itu kan khusus Islam. Bagaimana dengan anak-anak non-Muslim? Oleh karena itu tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yang kita atur itu adalah pembelajarannya, proses pembelajarannya. Kemudian ada juga tambahan-tambahan muatan Ramadan. Jadi misalnya ada kultum, kemudian ada baca Al-Quran, kemudian ada kegiatan-kegiatan religi lain yang menyemarakan Ramadan. Tapi proses pembelajarannya tetap jalan. Jadi sehingga nanti pemerintah ingin bahwa Ramadan itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, jangan sampai kalau kita liburkan berarti Ramadan itu mengganggu proses pembelajaran. Ini tidak. Jadi Ramadan tidak mengganggu proses pembelajaran. Pembelajaran tetap ada, tetapi nuansa religinya yang kita tambah. Jadi nuansa religinya bisa dengan pesantren Ramadan, bisa dengan kegiatan macam-macam, bisa dengan buka puasa bersama, dengan kegiatan ngaji bersama. Nah, itu nanti kita akan nyusun juknisnya yang akan jadi panduan bagi madrasah untuk melaksanakan kegiatan selama bulan Ramadan. Ini pun tidak 30 hari. Jadi di awal itu sekitar 1 atau 3 hari sebelum Ramadan, anak-anak itu sudah mulai diliburkan. Bukan diliburkan ya, belajar di rumah. Jadi tidak ada istilah libur. Jadi 3 hari sebelum Ramadan dan 3 hari pada saat awal Ramadan, anak-anak belajar di rumah. Nah, kemudian setelah itu hari keempat mereka akan mulai masuk ke madrasah untuk belajar seperti yang tadi. Jadi hanya 3 hari, Pak, ya? 3 hari. Nah, setelah itu 1 minggu sebelum pelaksanaan Idul Fitri, mereka belajar di rumah lagi. Nah, jadi ada belajar di rumah dan ada belajar di madrasah. Jadi ini
sinkron juga dengan program Pak Menteri yang Vibes ini Pak ya, menghidupkan suasana Ramadan itu Pak ya. Iya. Jadi tidak libur total untuk anak-anak sekolah, tapi memasukkan kegiatan-kegiatan religi gitu. Iya. Jadi khawatirnya gini, ketika anak-anak libur pada saat Ramadan, itu justru kita tidak bisa kontrol. Anak-anaknya justru ada yang cuma main game, ada yang tidur-tiduran. Nah, kalau mereka di sekolah, mereka bisa belajar dan bisa diarahkan oleh para guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan religi. Nah, itu lebih bermakna ketimbang mereka diliburkan, gitu. Iya. Ini Pak, ini kan mau menjelang Ramadan. Mungkin tips untuk adik-adik di rumah yang nanti akan sekolah ya Pak ya, Ramadan nanti masih tetap sekolah, tipsnya agar tetap semangat ini Pak, belajar dan juga menjalankan ibadah puasa. Ya, jadi nanti kepada anak-anakku sekalian, para siswa, jadi nanti pada saat Ramadan yang pertama harus menjaga istirahat. Jadi malam ketika selesai tarawih harus menjaga jangan keluyuran, kemudian bermain-bermain. Kita tetap harus menjaga pola istirahat kita sehingga kemudian begitu sampai di sekolah kita semangat belajar, tidak ngantuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meningkatkan amaliyah kita. Jadi bisa baca Al-Quran, bisa sholat, bisa kegiatan apa saja yang akan mendukung pelaksanaan Ramadan kita. Nah, sehingga kemudian tujuan kita melaksanakan puasa itu akan terpenuhi. Saya kira itu. Ya, kita kembali ke penerimaan peserta didik baru Pak. Ini kan pasti di madrasah banyak peminat sekarang ini Pak ya. Bahkan tadi Pak Kabid bilang membludak ini peserta didik baru yang akan mendaftar. Dari kota yang hanya 300-an Pak Kabid ya? 300-an, tapi yang mendaftar biasanya tiap tahun itu meningkat terus. Ya. Kira-kira ini di masyarakat Pak ya, insya Allah tidak ada wacana-wacana seperti itu lagi. Bahwa ada fenomena yang sering mereka katakan orang dalam gitu. Kalau mau masuk madrasah harus ada orang dalam. Itu seperti apa Pak? Benar nggak sih Pak? Jadi di sini kita tidak ada perlakuan khusus untuk orang dalam atau orang luar. Jadi semua punya peluang. Yang penting dia bisa sesuai dengan prestasi yang kita inginkan. Kalau misalnya dia punya prestasi, kenapa tidak? Jadi jangankan orang dari Gorontalo, orang dari luar daerah pun kita fasilitasi sepanjang mau belajar di madrasah dan punya kemampuan yang diinginkan oleh madrasah. Karena ini madrasah unggulan, maka tentunya persyaratannya banyak. Jadi nilainya pada saat mendaftar harus di atas 75, rata-rata 75. Jadi nilai raport ya. Jadi nilai raport dari kelas misalnya kelas 4, 5, 6. Kemudian kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu harus rata-rata 75 ke atas. Nah, ini pun kita ranking. Yang berapa nilai tertingginya, berapa nilai yang paling rendah. Jadi kemudian kita tes lagi. Tes yang lain itu adalah ada wawancara, kemudian ada tes potensi belajar. Nah, tes potensi belajar ini sangat menentukan. Nah, kita akan mengukur kemampuan belajar siswa itu sampai di mana. Ini kita ranking dan kalau misalnya 350 orang yang kita terima, maka ranking 350 kita putus. Sehingga ranking 351 itu mohon maaf kita tidak bisa terima. Nah, ketika ada siswa yang tidak mendaftar, itu baru bisa kita masukkan. Jadi seperti itu. Dia ada pertahapan gitu Pak, misalkan ada tahap pertama, ini pendaftar sesi pertama apa namanya gitu ya, tahapan ya benar. Tahapan. Nah. Ya tahapan pertama, mungkin nanti ada lagi tahapan selanjutnya gitu, ada nggak sih Pak? Tidak. Jadi kita satu kali tahapan saja. Jadi begitu setelah ujian setelah tes kemudian kita umumkan itu yang lulus. Itu lulus yang mendaftar. Nah, terkait dengan madrasah-madrasah yang lain
Memang pendaftaran madrasah unggulan ini lebih awal dari madrasah-madrasah yang lain. Kenapa lebih awal? Karena kita ingin memberikan kesempatan kepada madrasah-madrasah yang lain untuk bisa mendapatkan siswa. Oleh karena itu, karena pendaftarannya online, maka siswa itu ada dua pilihan. Jadi pilihan pertama dia memilih madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah unggulan kita, dan pilihan kedua dia bisa memilih madrasah swasta. Nah, semua kita taruh di aplikasi. Sehingga nanti ketika misalnya memilih satu kota Gorontalo, tapi karena tidak lulus pilihan keduanya misalnya di MA Al-Huda, maka nanti anak-anak ini yang kemudian kita kerjasamakan dengan madrasah-madrasah yang ada di sekitar kita, sehingga mereka langsung terterima di sana. Jadi seperti itu kerjasama kita, sehingga antara madrasah negeri dan swasta itu saling dukung-mendukung. Kalau tips untuk ini Pak, tips untuk peserta didik baru ini Pak untuk masuk biar lulus gitu Pak. Jadi yang pertama, untuk ikut tes itu tidak perlu belajar, karena tes itu berdasarkan tes psikologi sesuai dengan apa yang ada di siswa. Di situ hanya butuh konsentrasi, itu satu. Yang kedua, kalau punya prestasi, silakan daftar sesuai dengan prestasi yang ada. Jangan prestasinya di bawah kemudian memaksakan masuk di jalur prestasi. Kemudian yang ketiga, perbaiki baca Al-Quran, karena inilah sangat menentukan. Karena nanti pengujinya itu adalah guru-guru yang memang punya prestasi di MTQ. Ada juara MTQ nasional, ada juara MTQ provinsi. Mereka lihat tim penguji, dan itu kita tidak melihat siapa. Jadi anak siapapun kalau memang setelah dites kemudian tidak memenuhi, tidak lulus. Tapi memang kita berikan keluasan kepada anak. Begitu siswanya tidak lulus di tes baca Al-Quran pertama, kita kasih kesempatan untuk belajar lagi, dan kemudian bisa datang lagi untuk tes selama masih terbuka, masa pendaftarannya masih terbuka. Kenapa? Karena setelah kita evaluasi, ternyata anak-anak yang punya kemampuan baca Al-Quran bagus, tapi karena gugup, karena ini tes, maka dia tidak bisa baca lagi. Sehingga itu kita kesempatan lagi. Yang penting masih dalam waktu pendaftaran. Iya, dan banyak kasus yang seperti itu. Ternyata di awal dia tidak bisa baca, begitu datang ternyata memang lancar. Cuma karena gugup saja, grogi. Ya, itu sahabat religi ya. Jadi persiapkan diri adik-adik sekalian yang mau mendaftar di Madrasah Unggulan Kementerian Agama, khususnya di Provinsi Gorontalo. Pak Kabid, ini kan membludak pasti ya setiap tahun, seperti tadi yang Pak Kabid katakan membludak. Solusi khusus dari Kemenag Pak untuk mengatasi membludaknya peserta didik baru di madrasah? Jadi yang pertama kita tes. Kenapa harus ada tes? Karena itu membludak, supaya anak-anak yang tidak sesuai dengan kriteria bisa daftar di sekolah yang lain. Yang kedua, kita majukan pendaftarannya, dan ini sesuai dengan juknis dari pusat. Nah, kita majukan itu dia pada bulan Maret pendaftaran itu sudah bisa mulai. Sebelum ujian kelulusan sudah bisa dimulai bulan Maret. Bulan Maret. Kemudian ada yang ketiga yang kita siasati itu adalah pilihan. Jadi mereka masuk pilihan pertama di satu kota atau satu kabupaten, pilihan keduanya di madrasah swasta. Jadi seperti itu. Iya. Jadi itu sahabat religi ya, sudah kita dengarkan bersama bagaimana kira-kira tips-tips untuk sahabat religi sekalian yang akan mendaftarkan diri ke madrasah-madrasah unggulan khususnya di Provinsi Gorontalo. Pak Kabid, sebenarnya ini menarik sekali bercerita terkait dengan pendaftaran penerimaan peserta didik baru khususnya di Provinsi Gorontalo di madrasah. Namun waktu kita sudah berakhir ini Pak Kabid, mungkin terakhir closing statement dari Pak Kabid untuk sahabat religi sekalian terkait dengan penerimaan peserta didik baru madrasah tahun ajaran 2025-2024. Ya, PPDB ini memang ditunggu-tunggu.
Tapi pada saat pendaftaran dibuka banyak yang lupa. Oleh karena itu saya ingatkan lagi bahwa pendaftaran ini mulai awal bulan Maret. Jadi cuma sekitar 1 bulan ini. Nah, jadi mohon kepada para pemirsa sekalian untuk mencermati ini, karena biasanya ketika pendaftaran sudah selesai orang baru kaget. Padahal setiap tahun itu awal bulan Maret. Nah, mohon dijaga tanggal-tanggal ini. Ya, jadi sahabat religi sekalian itu ya, penjelasan terkait penerimaan peserta didik baru madrasah di Provinsi Gorontalo khususnya. Jadi sahabat religi sekalian, silahkan persiapkan diri jika ingin mendaftarkan ke madrasah unggulan dengan password utama adalah mampu membaca Al-Quran. Selain itu, sahabat religi sekalian juga harus menyiapkan diri mental tentunya supaya tidak gugup, agar nanti ketika masuk ujian penerimaan peserta didik baru lancar. Sahabat religi sekalian, waktu kita sudah terbatas dan kita diakhiri dengan waktu, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema menarik lainnya. Dan kami atas nama host dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Pak Kabid atas kehadirannya pada saat ini. Ya, terima kasih juga kepada sahabat religi yang menyaksikan siaran kita podcast Salam Gorontalo. Insya Allah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberi kemudahan. Terima kasih, saya Anjarwati mengucapkan terima kasih mewakili kru yang bertugas moderasi di studio moderasi beragama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, pamit undur diri. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.